Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Panji. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini Sobat Panji dimanapun berada dalam keadaan selamat dan juga sehat. Oke, pada kali ini jumpa lagi dalam acara Puskesmas Polowijen Lebih Dekat. Pada kali ini tema kita yaitu tentang K3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kali ini narasumber kita yaitu dengan Dr. Erianto Fanani, Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Beliau adalah dosen dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang. Oke, langsung saja saya akan mengundang Dr. Eri untuk bergabung bersama Dr. Eri. Halo, yuk. Suara saya kedengaran enggak ya, Mbak? Sudah terdengar dengan jelas, Dok. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ini Mbak Silvi di mana? Saya sekarang Kantor? masih di Puskesmas. Di Puskesmas, siap. Ya. Pakai Ini masker ya, Dok? Ya, silakan loh. Betul, kalau memang sedang di tempat umum, banyak orang, apalagi di ruangan tertutup, kantor ya, memang harus pakai masker. Apalagi nun sewu, mohon maaf nih ya, apalagi puskesmas, kan termasuk fasiankes. Nah, itu resiko tinggi. Ya, resiko tinggi, jadi harus pakai masker. Oke, enggak masalah. Saya di sini izin tidak pakai masker karena saya sekarang berada di lab K3 di Universitas Negeri Malang, lab yang kami kelola sendiri, yang mungkin kalau enggak saya salah ingat ya, dulu waktu Mbak Silvi masih jadi mahasiswa kami, lab ini belum ada. Bahkan gedungnya pun belum ada gitu ya. Nah, ini sengaja saya buka lemari di belakang, itu isinya sudah alat K3 semua. Alhamdulillah alat-alat kami juga sudah ya banyak, mungkin belum lengkap ya, tapi sudah cukup lumayan paling enggak untuk menunjang kegiatan praktikum mahasiswa, dan untuk penelitian dosen, penelitian mahasiswa itu sudah sangat mendukung sekali seperti itu. Nanti ada hubungannya juga itu sama K3 Fasiankes. Iya, betul sekali. Cocok sama tema kita hari ini ya. Oh iya, memang sengaja saya cocok-cocokan ya, cocokologi. Oke, yuk. Baik, sebelum itu mungkin saya izin Pak Panji yang bergabung nanti bisa turut untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita yaitu Dr. Erianto. Bagi Sobat Panji yang ingin bertanya, langsung saja bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan saya bantu untuk menyampaikan kepada Dr. Eri. Oke, mungkin bisa langsung dimulai ya, Dokter. Siap. Menyampaikan mungkin tentang K3 di Fasiankes itu bagaimana. Baik, monggo Dokter. Oke, saya kira-kira berapa menit ini ngomongnya? Secukupnya aja ya. Nanti kita mungkin lebih banyak diskusi ya Mbak Delvi ya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mungkin lebih banyak sharing ya teman-teman dari IG Live dari Puskesmas Polowijen. Sharing aja. Jadi memang akhir-akhir ini saya juga kemarin kebetulan saya kurang tahu beliaunya sudah join atau belum. Ada pertanyaan juga dari tenaga kesehatan yang lain, tanya ya Japri lewat WA. Dok, K3 di Fasiankes itu bagaimana? Kok ya pas? Beneran, ini saya bukan istilahnya kalau bahasa Malang itu bukan ngecap ya. Tapi kok bener loh. Saya mau diskusi mau presentasi mengenai K3 Fasiankes kok ya pas ada yang tanya. Nah, beliaunya kemudian saya kasih link ini, saya minta untuk join, tapi saya kurang tahu. Semoga sudah join beliaunya. Memang akhir-akhir ini paling enggak 3 sampai mentok 5 tahun terakhir ya. K3 di Fasiankes itu mulai diperhatikan. Ya, kenapa? Karena mulai banyaknya kasus infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial itu infeksi yang penyebabnya ada di tempat fasilitas kesehatan. Apakah itu rumah sakit, apakah itu Fasiankes atau klinik
Bahkan praktek dokter pun juga bisa menjadi tempat kuman. Sehingga kalau ada orang berasumsi, oh tempat yang paling steril mana rumah sakit? Salah besar. Justru terbalik. Tempat yang paling banyak kumannya mana? Rumah sakit. Ya, berikutnya ya rumah sakit dan teman-temannya ya. Mohon maaf ini ya, mungkin termasuk di sana juga ada puskesmas, klinik, praktek dokter, praktek bidan dan seterusnya. Itu adalah tempat-tempat yang paling banyak kumannya. Sehingga kita harus menyelenggarakan kita bilang sebagai sistem ya, sistem K3 atau kita sebut sebagai SMK3, sistem manajemen K3 itu harus dilaksanakan dengan baik di fasilitas pelayanan kesehatan itu. Nah, Fasienkes kalau K3 di Fasienkes itu secara garis besar dibagi dua, saya kasih tahu dulu ya. Jadi ada yang Fasienkes ini per definisinya adalah praktek perseorangan, klinik dan termasuk puskesmas. Kemudian ada lagi K3 rumah sakit. Secara konsep dua ini sama. Secara konsep sama, nanti akan saya terangkan. Tapi detailnya ini berbeda. Jelas akan lebih detail, akan lebih dalam tanda kutip jelimet ya. Lebih jelimet itu untuk yang ke rumah sakit. Karena memang skupnya lebih luas. Skupnya lebih luas. Mungkin kalau Fasienkes atau puskesmas, klinik, lab juga ada tapi tidak selengkap rumah sakit. Nah kalau rumah sakit itu kan banyak. Ya sampai ya instalasinya banyak. Itu setiap instalasi itu punya standar sendiri-sendiri, ya punya standar sendiri-sendiri. Oke, saya terangkan secara garis besar dulu. Jadi untuk bukan menyelenggarakan ya, tapi melakukan sistem K3 di fasilitas kesehatan itu secara garis besar ada 3. Ya, secara garis besar, saya ngomong secara garis besar dulu. Nanti baru saya breakdown. Ya, secara besar ada 3. 1, komitmen. Ya, yang pertama adalah komitmen. Yang kedua adalah penerapan dari sistem manajemen K3. Yang ketiga jelas evaluasi. Ya. Yang pertama komitmen. Kenapa komitmen itu penting? Komitmen itu kalau kita sekarang bulan Ramadan ya, seperti kalau kita mau puasa, kita mau sholat raweh, komitmen itu niat. Nah, ya udah niat aja. Apakah harus sepenting itu? Iya. Kita tidak bisa mengatakan komitmen K3 itu hanya berdasarkan ucapan. Ini yang sering miss. Ya, misalnya, saya yakin kalau Puskesmas Polowijen insya Allah sudah siap lah kalau misalnya mau akreditasi mengenai safety gitu ya. Ya mungkin tempat-tempat fasilitas kesehatan yang lain, awali dari situ dulu. Bikin suatu teknisnya bikin seperti kayak surat SK gitu ya, SK yang menandakan bahwa pimpinan fasilitas kesehatan itu berkomitmen untuk misalnya kalimatnya menerapkan sistem manajemen K3 di fasilitas kesehatan bla 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 bla. Kemudian beliaunya tanda tangan, pimpinannya tanda tangan. Nah, itu dibikin yang bagus, dipajang di di Pigora ya. Kemudian dipajang di tempat kerjanya. Nah, ini adalah ini tahap pertama. Jadi komitmen dulu. Nah, dari komitmen situ baru kita ngomongin teknisnya. Nah, komitmen itu niatnya. Oke, setelah itu, kenapa ini saya sampaikan? Karena itu diakreditasi. Kalau kita ngomong akreditasi, komitmen ini ditanyakan. Ada nggak komitmennya? Ada. Mana buktinya? Nah, piagam itulah atau SK itulah yang dijadikan. Ya. Itu satu. Yang kedua, komitmen juga bisa berbentuk struktur organisasi ya, atau OTK. Struktur organisasi seperti apa? Ada pimpinan fasilitas kesehatan. Kemudian di bawahnya ada langsung. Jadi kalau dulu K3 itu seringnya ada di bawahnya SDM. Ya, atau ada di bawahnya Promkes kalau misalnya fasilitas kesehatan. Nah, berdasarkan Permen yang baru, Permenkes nomor 52 tahun 2018 insya Allah, ya 52 tahun 2018, K3 itu harus di bawahnya pimpinan langsung. Nah, jadi pimpinan langsung tim K3. Ada leadernya, kemudian ada staff-staffnya. Yang penting ada 3, ada ketua, sekretaris, dan anggota. Bentuknya seperti apa, kakinya ada berapa, tergantung tempatnya masing-masing. Karena itu saya kemarin sempat berdiskusi dengan Mbak Silvi secara pribadi. Ini maksudnya K3 Fasienkes yang seperti apa? Secara spesifik atau secara umum? Secara umum aja dulu dok. Oke, secara umum. Kalau secara umum saya hanya menggambarkan bentuk besarnya saja. Misalnya saya ditanya roti, ya udah roti tawar.
Nah, apakah mau dikasih selai coklat, apakah mau dikasih selai stroberi, apakah mau dipanggang, itu next level, itu level selanjutnya. Tapi sekarang kita ngomong secara garis besar dulu. Harus ada ketua, sekretaris, dan anggota. Bentuknya seperti apa? Tergantung fasilitas kesehatannya. Saya kasih contoh. Misalnya, fasilitas kesehatan, kalau puskesmas mungkin sama ya, semuanya sama. Biasanya nanti akan ada tim pasien safety misalnya. Ini contoh, tim pasien safety. Kemudian tim disaster, ya, tim kebencanaan. Jadi di sana ngurusin mengenai bencana-bencana, misalnya mau melakukan edukasi tentang seperti kemarin gempa bumi, ya, kemudian kita harus turun ke masyarakat, ngasih tahu masyarakat, ini loh yang harus disiapkan, ini loh yang harus dilakukan kalau ada gempa bumi. Nah, ini tim itu yang bergerak, termasuk misalnya mau ada pelatihan APAR, kalau nggak salah dulu Mbak Silvi pernah ya ngasih pelatihan APAR ya di tempat kerja yang dulu. Nah, itu masuk tim itu. Kemudian ada lagi tim Sarpras misalnya. Nah, itu harus dimasukkan juga. Karena kenapa? Misalnya tadi hubungannya dengan pelatihan APAR. Nah, yang menyediakan APAR-nya siapa? Yang belanja APAR-nya siapa? Tim Sarpras itu tadi. Nanti dan sebagainya. Kalau ngomong banyak. Mau bikin lengkap, ideal, monggo. Tapi saya kembalikan lagi, saya idealis. Mbak Silvi tahu saya orang yang idealis di bidang K3. Tapi saya juga berusaha realistis. Maksudnya gimana? Kalau misalnya fasilitas kesehatan itu, mohon maaf ya, orang K3-nya hanya ada 3, mau ngapain? Mau bikin tim yang segemuk apa? Percuma, isinya orangnya sama namanya. Sehingga cukup 3 orang itu aja, ketua, sekretaris, anggota itu diisi. Nah, kemudian anggota ini di deskripsinya dijabarkan. Oh, ada anggota cuma 2 misalnya, udah yang satu ngurusin manajemennya misalnya, yang satu ngurusin teknikalnya. It's okay, itu tidak ada keharusan seperti apa. Jadi menyesuaikan dengan tempat fasienkesnya atau tempat kerjanya masing-masing. Ini juga termasuk kalau misalnya ada teman-teman Bapak Ibu yang hadir misalnya dari instansi industri ya, dari industri. Industri itu biasanya disebutnya bukan tim K3, tapi biasanya mereka namanya pakai nama-nama keinggrisan gitu ya, EHS, Environment, Health and Safety, atau HSE, Health, Safety and Environment, it's okay lah, tapi sebenarnya intinya sama. Kalau kita pakai pedomannya Kemenkes, kalau mereka pakai pedomannya dari WHO dan ILO, atau pakai NIOSH dan sebagainya. Kemenkes pun, Kemenaker juga mengadopsinya dari sana. Jadi sebenarnya sama, secara garis besar sama. Implikasinya, prakteknya di tempat kerja, di fasienkes, di industri itu kembali ke tempat karakter dari fasienkes atau industrinya. Oke, saya lanjutkan. Jadi sudah komitmen dalam bentuk SK, piagam dan sebagainya. Bahkan ada tempat yang sampai bikin kayak apa namanya Mbak Silvi, yang semua orang tanda tangan menyatakan setuju, itu apa namanya itu? Komitmen juga. Nah, komitmen, kayak lembar komitmen gitu loh. Jadi bikin kayak poster besar, bikin banner ya, poster besar. Semua staf yang bekerja di tempat itu semuanya tanda tangan. Menunjukkan bahwa semuanya berkomitmen terhadap K3. Boleh. Saya kembalikan lagi ke tempatnya. Ya, tapi minimal ada 2 tadi. Komitmen dari pimpinan, dan yang kedua ada struktur organisasi. Berikutnya, kita ngomong teknikal. Nah, teknikal ini yang lumayan gemuk. Ya, mulai dari, saya ambil garis besarnya saja ya. Pertama adalah pengenalan potensi bahaya atau identifikasi bahaya dan analisis resiko. Metodenya kita sebut dengan apa Mbak Silvi? Metodenya HIRA. Bagus, berarti ilmunya belum hilang ya. Oke, ya. Jadi itu ya, identifikasi bahaya, analisis resiko, dan determinan kontrol atau kontrol ya. Treatmentnya apa? Itu 1. Ya, jadi apa yang dilakukan K3 Fasienkes itu ngomongin apa sih? Secara intinya adalah itu tadi. Intinya HIRA itu tadi. Sehingga mereka-mereka yang mau melakukan asesmen atau penilaian K3 di Fasienkes atau di tempat kerja manapun, termasuk industri, harus menguasai HIRA. Harus, tidak boleh tidak. Karena kenapa? HIRA ini adalah satu metode yang istilahnya sampai saat ini masih dijadikan pedoman oleh Kemenkes jelas, Kemenaker jelas. Insya Allah ILO juga masih pakai itu. Meskipun kita punya JSA, kita punya Job Safety Assessment, kita punya What If metode dan sebagainya. Kita punya Fishbone dan sebagainya. Fishbone lebih luas lagi kalau di puskesmas ya. Biasanya teman-teman dari epidemiologi mereka pakai Fishbone.
Tapi kalau kita ngomongin kalau di K3 itu ada dua metode yang sangat terkenal dan orang K3 harus paham. Itu ada dua. Yang pertama adalah tadi HIRA dan yang kedua adalah hierarchy of control. Nah, nanti juga kita akan bahas. Ya. Nah, dari HIRA itu kemudian outputnya apa? Risk control atau determinan control. Determinan control kita menggunakan metode hierarchy of control. HIRA itu adalah satu metode. Metode itu cara. Seperti kalau kita masuk dapur, kita mau masak atau mau numis atau mau ngukus, mau goreng, itu namanya metode. Nah, HIRA ini metode. Sekarang kita mau lihat bahannya. Apa yang mau kita masak? Apa yang mau kita hirakan? Apakah ergonominya? Nah, itu diperhitungkan. Ergonomi di tempat kerjanya bagaimana? Apakah dokter giginya sudah bekerja sesuai dengan posturnya, sesuai dengan posisinya? Ya, Bapak Ibu pendengar dari Puskesmas Polowijen, bisa saya sampaikan di sini, Ibu Silvi ini adalah pakarnya ergonomi. Nah, monggo dipergunakan ilmunya. Beliau sangat ahli sekali dalam hal ergonomi. Bagaimana seorang bekerja? Taunya gimana? Tanya aja. Bikin penelitian kualitatif, simple kualitatif. Tanya aja sama dokter giginya. Di Puskesmas Polowijen ada berapa dokter gigi, Bu Silvi? Satu, dokter. Nah, tanya ke beliaunya secara kualitatif. Dok, gimana? Apakah sering terasa low back pain? Nah, nyeri punggung bawah. Ya. Kapan low back pain-nya muncul? Setelah mengerjakan pasien keberapa? Setelah bekerja berapa lama? Oh iya, saya low back pain misalnya ya. Setelah 4 jam, setelah pasien ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Dianalisis, dilihat identifikasi bahaya. Bagaimana posturnya beliau saat bekerja? Ingat, dentist itu adalah salah satu profesi yang paling sering low back pain. Ada, terus, nah kemudian diukur, kemudian kita lakukan analisis resiko menggunakan tabel 2x2 mau 5x5 silahkan, yang di situ menilai antara apa Mbak Silvi lali aku lagi antara lali ya tes severity and tabel analisis resiko, severity dan probability ya tabel itu ya, tabel yang ada warna-warnanya itu ya, antara tingkat keparahan dan tingkat keseringan. Nah, itu kita ukur di situ seberapa sering, seberapa parah efeknya. Apakah sampai beliaunya ini, saya low back pain ini udah besok libur. Nah, ini suatu yang sangat disayangkan sekali, mengganggu produktivitas. Ini yang sangat kita hindari kalau kita ngomong K3. Jadi harus segera diperbaiki. Diperbaikinya pakai apa? Risk controlnya apa? Determinan kontrolnya kita menggunakan seperti yang tadi, hierarchy of control. Hierarchy of control berbagai macam. Nanti kalau mau ngomong hierarchy of control itu sudah Mbak Silvi tahu, itu satu SKS sendiri itu ya. Hierarchy of control. Ya, jadi ya, bagaimana perbaikan postur, ataukah perbaikan unit kerja, ataukah inovasi atau koreksi dari tempat kerja dan sebagainya. Itu macam-macam. Ergonomi. Kemudian ada jangan lupa K3 juga bicara mengenai yang jelas penyakit akibat kerja. Ya. Dan kecelakaan kerja, termasuk yang paling banyak di Fasiankes sampai saat ini, bahkan sampai saya baca kemarin lusa itu saya baca referensi needle stick injury ya, NSI. Jadi kejadian tertusuknya jari atau bagian tubuh dari tenaga medis terhadap jarum ya, jarum suntik ya, nggak sengaja ketusuk, kemudian ya needle stick injury namanya. Itu masih jadi perhatian yang lumayan lah ya, dalam artian masih banyak kasusnya. Nah, itu termasuk dalam kecelakaan kerja. Bagaimana? Apakah banyak enggak kejadiannya? Jadi pertama kita harus identifikasi dulu. Karena itu kalau kita ngomong fashion K3 di Fasiankes, panjang kali lebar, luas jadinya. Karena itu kita mau ngomong apa dulu? Kita mau ngomong mengenai ergonomi. Yaudah, ergonominya orang pekerja dan bahkan pasien juga, misalnya ruang tunggunya tidak ergonomis, yang datang dengan keluhan demam akhirnya pulang dengan keluhan low back pain. Nah, itu nggak lucu ya. Jadi karena kenapa? Kelamaan nunggu di puskesmas akhirnya low back pain. Jadi kemudian selain itu kembali ke yang tadi, penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Nah, ini harus dianalisis secara betul-betul. Misalnya ada tenaga kesehatan yang mengalami yang sakit akibat kerja. Itu harus betul-betul dianalisis, apakah betul sakitnya ini karena akibat kerja. Ya. Saya flu, saya demam, misalnya nih, ya. Saya COVID,
positif, ya, COVID positif. Bisa loh COVID positif itu penyakit akibat kerja. Kalau ketularannya di tempat kerja, ya, misalnya tenaga medis yang tertular dari pasiennya. Kenapa kok bisa tertular? Mungkin tidak bisa jaga jarak, atau mungkin ya gimana mau jaga jarak, kan kita harus pemeriksaan fisik secara langsung. Ya oke, tapi APD-nya bagaimana? Oh ya mungkin saat itu petugas medisnya sudah pakai APD, tapi pasiennya tidak pakai APD dan petugas medisnya sungkan mau ngingetin, misalnya sungkan mau ngingetin atau males mau ngingetin. Nah, ini kan tidak boleh. Nah, sehingga perbaikannya bagaimana? Ya harus diingetin. Boleh diingetin aja, semua orang pasti mengingatkan. Tapi bagaimana caranya supaya ingat? Dibikin peraturan, dibikin SOP. Nah, itu ada kalau di hierarchy of control, itu termasuk di pengendalian secara administratif. Nah, jadi kalau ya, saya tidak bisa ini ya, PPT ya. Jadi bikin tabelnya HIRA, tahulah ya. Tabelnya HIRA ya, itu dibikin aja. Identifikasi bahayanya apa, kemudian potensi bahayanya apa, kemudian dinilai tingkat risikonya apa, dibikin skala prioritas, kemudian nanti yang skala prioritas paling tinggi itu dibikin upaya perbaikannya atau pengendalian dari risikonya seperti apa. Nah, awali dari sana. Nanti ketahuan, oh begini. Nah, tuh, jadi ada kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, ergonomi. Jangan lupa pemeriksaan kesehatan berkala untuk tenaga medis itu juga penting. Ya, pemeriksaan kesehatan ada 3 seperti kita ketahui. Ada kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan saat pekerja itu masuk, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Kapan khusus itu? Pada saat tenaga kesehatan itu mengeluhkan atau mengalami sakit-sakit tertentu yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, kembali ke penyakit akibat kerja tadi, jangan lupa kita juga menggunakan 7 langkah diagnosis ya, 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja. Jadi dipastikan dulu apakah memang betul penyakitnya ini berhubungan dengan pekerjaan. Caranya bagaimana? Ada namanya 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja. Saya sengaja tidak bahas itu karena itu PAK, penyakit akibat kerja, ergonomi, pemeriksaan kesehatan berkala, metodenya HIRA jangan lupa. Kita juga perlu, tadi yang saya sampaikan, sarana prasarana K3, termasuk di dalamnya yang hubungannya dengan disaster, ya, dengan hubungannya dengan kebencanaan secara garis besar. Misalnya bencana itu banyak macam-macam. Oke, paling enggak ada 3, minimal ada 3 yang harus diperhatikan. 1, kebakaran. Biasanya kebakaran itu biasanya yang paling bencana, yang paling ngetop, kasarannya gitu. Maksudnya ngetop bagaimana? Hampir di semua pelayanan kesehatan yang saya amati akhir-akhir ini ya, puskesmas, klinik, rumah sakit apalagi, hampir semuanya sudah punya APAR. Dan semoga mereka tahu bagaimana cara menggunakan APAR. Nah, ngerti maksudnya ya? APAR itu jangan hanya dipajang. Dilihat expirednya. Maksudnya gimana? Kalau sudah mendekati expired, pakailah, gunakan APAR itu. Untuk apa? Untuk pelatihan pemadaman kebakaran. Bagi siapa? Stafnya fasilitas kesehatan. Semua yang bekerja di sana, termasuk misalnya puskesmas, mulai dari kepala puskesmas, ya, kapusnya, sampai tukang parkirnya, sampai security-nya harus bisa menggunakan APAR. Karena kenapa? Begitu bencana kebakaran terjadi, kita tidak tahu siapa yang ada di situ saat itu. Ya, lagi saya kalau K3 ngomong idealis pasti ya, karena urusannya sama nyawa. Oke, itu APAR. Biasanya ada, APAR itu biasanya ada. Tapi yang sering miss itu adalah apakah benar semua stafnya sudah bisa melakukan API menggunakan APAR. Itu. Yang kedua, bencana yang kedua yang terakhir kemarin kita alami ya, terutama di Kabupaten Malang, itu adalah gempa bumi. Ya. Biasanya memang kalau latihan simulasi pemadaman kebakaran itu disertai dengan simulasi evakuasi biasanya. Biasanya itu satu paket istilahnya kalau kita mau bikin pelatihan. Jadi ceritanya skenario-nya ada kebakaran, kemudian ada tim pemadam kebakaran, kemudian ada tim lainnya yang melakukan evakuasi pasien misalnya seperti itu. Nah, ini gempa bumi itu fokusnya pada dievakuasi ini tadi. Karena kenapa? Kalau kebakaran
Saya ngomong kebakaran ya, bukan ledakan ya. Kalau kebakaran itu ada waktunya. Kebakaran dari api kecil, api sedang, kemudian api besar. Itu ada waktunya, paling enggak 2-3 menit. Ya. Kecuali ledakan, tik, boom, ya sudah, selesai. Nah, tapi kalau gempa bumi, begitu yang masuk seperti kemarin, 6,7 atau 6,1 skala Richter, semua orang sudah panik. Ya. Saya kurang tahu juga, semoga Puskesmas Polowijen kemarin aman ya waktu gempa ya, karena saya kemarin waktu gempa itu ada dalam perjalanan dari Malang Kota menuju ke Panjen. Saya waktu itu ke arah stadion Kanjuruhan. Saya di perjalanan, karena saya di dalam mobil, mohon maaf, saya tidak terasa. Karena itu hanya, dalam tanda kutip hanya kurang dari 7 skala Richter. Kalau lebih dari 7, saya di dalam mobil itu rasanya kayak di dalam kapal feri. Jadi naik mobil tapi rasanya kayak naik kapal feri. Nah itu kalau lebih dari 7. Nah ini kadang-kadang orang, berapa skala Richter, berapa skala, sebenarnya gampang ya, sebenarnya gampang. Jadi oke lah kalau kita mau ngomong mitigasi bencana, disaster management, mungkin bisa undang saya lagi, ini clickbait. Ya. Jadi singkat aja, masyarakat harus tahu, begitu ada gempa, begitu ada gedung yang bergoyang, apa yang harus dilakukan. Ya, apa yang harus dilakukan? Mulai dari bersembunyi di bawah meja, ada mungkin yang mengenal dengan istilah triangle of life. Ya, ada triangle of life, ada segitiga kehidupan. Kemudian ada lagi, ya udah run, lari. Ya begitu gempa, ya udah lari. Ya mungkin itu yang banyak dilakukan dan tidak salah, memang betul. Ya, memang betul. Cuman masalahnya adalah, saya kurang tahu, Mbak Silvi, saya mohon info. Puskesmas Polowijen ini bentuk gedungnya seperti apa? Ada berapa lantai? Ada 2 lantai dokter, tapi untuk area pelayan semuanya di lantai 1. Lantai 1, oke. 2 lantai berarti tidak ada lift ya? Iya, tidak ada lift. Ya, berarti tangga darurat atau tangga evakuasinya harus poten. Harus poten itu harus cukup luas dan harus bebas hambatan. Ya. Karena seperti yang ada, saya ini kan, saya bukannya sombong ya, tapi saya beberapa kali ke hotel-hotel, itu ada hotel-hotel yang justru malah tidak punya tangga di dalam. Mereka punya tangga darurat, tapi itu tangga luar. Jadi tangga di luar gedung, yang hanya dihubungkan antara tangga dan gedung itu hanya dengan menggunakan besi kayak besi pipa gitu. Dibor, didrill, masuk ke dalam rangka gedungnya. Nah kalau gempa lebih dari 7 skala Richter, itu tangga lepas sudah. Dan mereka yang ada di lantai atas, mereka tidak bisa turun. Karena kenapa? Hanya ada lift, tidak ada tangga di dalam. Ya, jadi seringkali kalau misalnya saya mengawal tim atau visitasi ke hotel gitu, saya lihat yang pertama adalah evakuasinya, jalur evakuasinya. Karena kenapa? Sangat tidak lucu sekali dan sangat tidak saya inginkan sekali. Begitu saya asesmen lantai atas terjadi gempa dan saya tidak tahu lari kemana. Mau masuk lift nggak mungkin. Listrik mati begitu gempa, otomatis sudah. Ya. Lebih dari 5 skala Richter, listrik otomatis mati. Lift kalau langsung mati dan berhenti, alhamdulillah. Tapi kalau langsung mati dan langsung jatuh ke bawah, nah itu yang wassalam. Ya, sehingga jangan masuk lift begitu gempa. Cari tangga darurat. Hotel-hotel yang bagus adalah hotel-hotel yang punya tangga darurat di dalam. Ya, mungkin saya pernah diskusi dengan asesor perhotelan, ya. Jadi kami ini kan tergabung dalam satu asesor BNSP. Saya di ahli K3, waktu saya ngobrol dengan asesor perhotelan, dia juga ngomong, iya dok, sekarang itu hotel-hotel yang baru terutama itu banyak yang tidak mengindahkan standar safety dalam hal ini evakuasi. Nah, kalau gedungnya 3-4 lantai, saya kira biasanya pasti ada tangga. Tapi kalau sudah 8 lantai, 13 lantai, wah ini yang tanda tanya besar. Apartemen itu biasanya ruangannya, kamarnya banyak, bagus-bagus, mahal-mahal, tapi tangga evakuasinya cuma 1 di ujung dan mengenaskan pula. Maksudnya mengenaskan itu lampunya gelap, tangganya kotor, slippery itu licin, ya, dan biasanya ada kardus, ada kursi dan sebagainya. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Tuh, dan yang terakhir yang juga menjadi fokus kita dalam hal K3 Fasiankes adalah pengolahan limbah. Itu kan urusannya Kesling, enggak, kita jadi satu kesatuan ya. Jadi K3 dan Kesling atau biasa kita sebut dengan K3L ya. Atau ya itu kalau di perusahaan luar negeri biasanya sebutnya EHS atau HSE ya, Environment, Health and Safety. Itu jadi satu kesatuan. Kita juga ngurusin limbah ya.
mungkin pernah dengar yang di teman-teman di fasilitas kesehatan namanya spill. Nah, spill kit. Nah, spill kit itu suatu alat, ini harus dimiliki. Nah, nanti biasanya kalau visitasi akreditasi itu dilihat, mana spill kitnya. Nah, spill kit itu jadi satu alat, nggak ribet-ribet sih sebenarnya, kalau kita mau bikin aja bisa. Tidak harus beli yang sapu, cikrak, kayak gitu-gitu ya. Sapu, cikrak, kemudian pel, alat untuk membersihkan cairan, alat untuk membersihkan kotoran-kotoran, kontaminan medis ya, dalam misal darah, nanah, kemudian cairan lain dari pasien, kalau misalnya dilakukan bedah minor dan sebagainya, ini harus tersedia. Nah, seperti apa standarnya? Tergantung tempatnya, tergantung fasienkesnya. Misalnya, praktek dokter perseorangan, itu secara peraturan tidak boleh melakukan tindakan. Ya, tindakan medis itu tidak boleh, mereka hanya boleh melakukan anamnesis dan sebagainya. Melakukan bedah minor itu tidak boleh. Berarti apakah perlu spill kit? Perlu, tapi sangat minimal sekali. Gampangnya ya kotak P3K itu aja cukup. Ya. Yang ngapain nyediain spill kit yang kompleks seperti di rumah sakit yang tidak melakukan operasi kok. Nah, seperti itu. Tapi kalau di fasilitas kesehatan itu melakukan bedah minor, melakukan tindakan-tindakan medis yang intervensi, ya, melakukan operasi kecil, apalagi sampai ada dokter spesialis bedahnya. Karena ada, saya lupa puskesmas mana ya, dia sudah puskesmas rawat inap dan ada dokter 4 itu, bedah, anak, objin sama penyakit dalam. Nah, objin dan bedah ini kan mesti mereka ada ruangan tindakan. Nah, itu spill kitnya harus yang lengkap ya, yang proper. Nah, itu juga ada pengolahan limbah. Kemudian dari limbah medis ini diapakan? Apakah punya insinerator sendiri? Oh, enggak ada, kita pakai pihak ketiga. Boleh. Ya, menggandeng dengan pihak ketiga. Kita bekerja sama dengan pengolahan limbah misalnya. Yang sering itu kalau klinik ya, saya kurang tahu, kalau puskesmas mungkin saya kurang tahu apakah ke Dinkes atau bagaimana. Tapi kalau klinik itu biasanya mereka kerjasama dengan rumah sakit. Ya, jadi pengolahan limbahnya titip, istilahnya titip ke rumah sakit. Ya, misalnya klinik A, ya saya kalau habis tindakan medis, nanti ada tempatnya sendiri pengolahan. Itu kan kita masukkan limbah B3 ya, bahan beracun dan berbahaya. Kita masukkan di situ, yang mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tergantung onsetnya, tergantung banyaknya tindakan, itu dikirim ke insineratornya rumah sakit. Itu nanti akhirnya ada kerjasama. Nah, asesor biasanya oh ya, kerjasama dengan pihak ketiga, boleh. Mana buktinya? Nah, bukti kerjasamanya antara Vaskes A dengan rumah sakit B misalnya seperti itu. Ya, banyak rumah sakit yang beberapa rumah sakit yang saya kunjungi itu, ya kami juga menerima dari puskesmas ini, dari klinik ini. Nah, itu mereka menerima dan ya ada kerjasamanya, ada PKS-nya ya, ada PKS-nya di antara mereka. Nah, itu kontennya. Itu kontennya dari K3 Fasienkes. Kemudian setelah itu semua dilakukan, setelah itu semua dianalisis, kemudian dibuat potensi bahayanya. Nah, jangan lupa tahap yang terakhir, ingat tahap pertama tadi komitmen dan kebijakan ya, yang kedua adalah penilaian potensi bahaya, dan yang terakhir adalah pelaporan. Nah, pelaporannya seperti apa? Sebenarnya sudah ada formatnya. Untuk format pelaporannya ada format yang laporan per semester, ada yang format laporan per tahun. Itu bisa dilihat di Permenkes nomor 52 tahun 2018 tentang K3 di fasilitas kesehatan rumah sakit ya, nomor 52 tahun 2018. Itu ada di belakang di lampiran, insya Allah itu ada formatnya seperti apa. Ini bisa dilihat. Memang kalau dilihat sekilas formatnya itu seperti cuman kayak checklist gitu aja. Nah, tapi kalau misalnya pada saat akreditasi, pada saat asesmen, asesor akan melihat mana buktinya. Nah, ini yang harus dilengkapi yang seperti tadi saya sampaikan. Ada surat-suratnya, ada bukti tertulisnya, ada bukti PKS-nya, ada laporannya ya, misalnya telah dilakukan pelatihan, misalnya tadi yang pelatihan kebencanaan atau pelatihan pemadaman api, mana buktinya, dokumentasinya. Nah, karena itu kalau kita ngomongin akreditasi, ya pasti sudah tahu semua lah ya. We do what we write and we write what we do, kan gitu ya. Kita tulis apa yang semua kita lakukan dan kita lakukan apa yang semua kita tulis. Sehingga semua harus ada dokumentasinya, termasuk yang hubungannya dengan K3.
Jangan lupa kalau melakukan identifikasi bahaya, foto itu harus ada. Biasanya sering lupa. Teman, oh iya tuh posisinya tidak ergonomi, iya fotonya mana, buktinya mana. Nah, itu yang sering kita tanyakan itu dan sering miss-nya di sana. Sering miss-nya di sana. Foto-foto, foto kegiatan, laporan kegiatan, nah itu semua dikumpulkan jadi satu bundle, itu sudah jadi satu sendiri untuk laporan K3 di fasilitas kesehatan. Apapun, puskesmas, klinik misalnya mau akreditasi, kemudian rumah sakit lebih kompleks lagi. Tapi secara konsep sama, ya, komitmen, kemudian penilaian bahaya dan pelaporan. Penilaian bahaya sampai analisis dan ini ya sampai kontrol ya, kontrol risk kontrolnya. Ya, mungkin secara garis besar itu, Mbak Silvi, mengenai K3 di Fasiankes. Mungkin ada pertanyaan, kita diskusi aja, monggo. Tadi sudah ada satu pertanyaan yang masuk, dokter. Ini ya, dari pertanyaannya, sasaran K3 di Fasiankes itu meliputi tenaga kesehatan saja atau termasuk juga dengan Oke. Bagus, terima kasih. Ini pertanyaan tapi juga mengingatkan saya. Ya. Harusnya di depan ini saya ngomong ya. Jadi K3 Fasiankes itu ruang lingkupnya tidak hanya tenaga medis yang ada di Fasiankes itu saja. Tidak hanya kepala puskesmasnya, tidak hanya dokternya, tidak hanya perawatnya, tidak hanya tenaga kesehatan masyarakatnya, tidak hanya tukang parkirnya, stafnya, tenaga medisnya, pengunjungnya, pasiennya maksudnya, dan keluarga pengunjungnya, dan masyarakat sekitar. Karena itu saya tadi termasuk mencantumkan juga limbah. Nah, hati-hati itu yang sering konflik dalam tanda kutip ya, konflik dengan masyarakat sekitar itu pengolahan limbah. Ya, masyarakat, wah ini limbahnya dibuang ke got di depan puskesmas, wah rame nanti itu. Karena itu harus ada manajemen pengolahan limbah. Ya, waste manajemennya harus ada. Kalau ada limbah ini maka dimasukkan ke sampah ini, sampah B3 misalnya. Dari sampah B3 kemudian dimasukkan ke tempat kontainer sampah B3 dulu, kemudian dari sana baru masuk ke insinerator, baik dikerjakan sendiri maupun pakai pihak ketiga. It's okay, enggak masalah. Tapi ini harus ada SOP-nya, harus ada protapnya, harus ada, dan itu harus ada secara tekstual ya, biasalah akreditasi. Ya, tapi betul sekali lagi menjawab pertanyaan yang tadi, K3 di Fasiankes itu meliputi siapa saja, semua yang ada di Fasiankes itu. Baik orang yang bekerja di situ, pengunjung, bahkan sampai masyarakat di sekitar fasilitas kesehatan. Karena begitu ada, seperti tadi saya sampaikan di paling depan, tempat kesehatan atau fasilitas kesehatan itu adalah tempat berkumpulnya kuman. Ya, jadi kalau sampai ada outbreak atau wabah, maka berangkatnya bisa jadi dari fasilitas kesehatan itu. Sehingga fasilitas kesehatan itu harus bersih, harus steril, harus aman, sehat dan nyaman. Nah, itu. Kalau K3 kan itu biasanya, aman, sehat dan nyaman. Oke, mungkin ada itu, insya Allah semoga menjawab pertanyaannya. Ya. Ya. Mungkin itu dokter. Tadi kan untuk K3 di Fasiankes itu termasuk juga ke masyarakat ya dokter. Nah mungkin ciri-ciri dokter, ciri-ciri bahwa Fasiankes ini sudah menerapkan K3 bagi yang bisa mungkin dilihat oleh masyarakat saat datang ke Fasiankes itu apa? Oke, misalnya saya datang ke klinik, saya nggak ngomong, kalau puskesmas itu kebanyakan sudah ini ya, sudah terstandar ya K3 ya, karena memang Dinkes itu ketat sekarang mengenai K3. Katakanlah klinik, saya datang ke klinik, bagaimana saya tahu klinik ini sudah melaksanakan K3 atau sudah menerapkan K3? Paling gampang dan paling sebenarnya, masa cuman gitu toh, itu ada bendera K3, itu paling sederhana. Ada bendera K3 atau ada logo K3. Logo K3 itu, waduh, Mbak Silvi ada contohnya nggak di sekitar situ, logo K3 ya. Jadi yang ada bulat warna hijau, ya, gerigi warna roda gerigi warna hijau, ada tanda plusnya warna hijau juga di tengah, geriginya ada 11, ada logonya itu.
baik itu ada tulisannya utamakan selamat lah, yang safety first lah, yang keselamatan dan kesehatan kerja, boleh lah ya. Tapi itu satu yang bisa dilihat oleh masyarakat awam, itu satu. Yang kedua, begitu panjenengan semua masuk ke klinik itu, masuk ke Fasiankes itu, panjenengan merasa aman. Nah, itu bagaimana? Kompleks, ya sulit sebenarnya kalau digambarinya gimana aman. Aman itu gimana? Begitu masuk, oh enak ya tempatnya bersih. Oh plafonnya bagus, saya tidak takut kejatuhan lampu dari atas. Ada loh Fasiankes atau misalnya mohon maaf ya, jadi sebut ini. Ada tempat-tempat Fasiankes di area Malang Kabupaten yang nun jauh di sana, mungkin saking jauhnya, itu plafon bolong-bolong, ada. Ya, lampu bola menggantung itu ada. Nah ini jangan sampai orang masuk, waduh hati-hati nanti kejatuhan lampu, kejatuhan plafon. Nah ini sudah insecure, ya. Pasien atau pengunjung merasa insecure, wah ini sudah nggak safety. Ya kalau kayak gini nih kami asesor K3 datang itu cuma godok-godok terus ini mau dinilai apanya gitu. Mau dinilai apanya? Kita belum ke dokumen ini, datang aja sudah merasa nggak aman. Kalau hubungannya dengan COVID bagaimana? Di depan harus sudah ada misalnya banner, pakailah masker, cuci tangan, nah seperti itu. Harus disediakan hand sanitizer. Itu juga termasuk K3. Karena itu seringkali orang K3 itu masuk ke dalam satgasnya atau tim satgas COVID itu biasanya ada orang K3-nya. Bukan melakukan treatment. Kalau melakukan treatment pada pasien-pasien yang positif itu sudah urusannya dokter. Tapi kalau penyediaan hand sanitizer, kemudian pengaturan ruangan, kapasitas ruangan, posisi tempat duduk, kemudian alur pintu masuk, pintu keluar yang harus dibedakan, dan sebagainya, itu biasanya orang K3 yang megang. Apalagi kalau orang K3-nya dokter, ya berarti semua dikerjakan. Ya. Oke. Jadi itu yang bisa kita lihat. Gitu masuk, kita merasa aman. Kursinya nyaman, tidak hanya disediakan apa bahasa Indonesianya ya, bangku ya, bahasa Jawanya dengklik, ya, kursi kayu itu ya, yang tidak ada sendenannya, ya, itu nggak nyaman buat pasien. Apalagi mohon maaf sekali lagi, kalau pasiennya masih harus nunggu ininya belum datang dan sebagainya, masih dicarikan rekam medisnya kan seperti itu biasanya, nunggu 15 sampai 30 menit misalnya. Nah, nunggu di dengklik yang ini saya kebetulan di lab. Kalau di lab kursinya seperti ini semua, tidak ada sendenannya. Ya, sengaja karena memang kalau di lab ini kita mobile, apalagi seperti yang dulu Mbak Silvi alami, kalau praktikum K3 itu malah saya lebih sering tidak ada di meja, betul ya? Kita lebih sering delosor di bawah atau bahkan di luar. Ya, jadi kita benar-benar menggunakan ruang yang ada. Nah itu bisa dipertimbangkan, misalnya kursinya harus ada sandarannya, kursinya harus nyaman, jumlah kursinya, kalau hubungannya dengan pandemi harus ada jaraknya antar kursi. Kemudian ada di depan itu, begitu kita masuk klinik atau Fasiankes itu, ada misalnya jalur evakuasi, ya oke, mungkin yang bisa dilihat tadi pertanyaannya ya, begitu kita sampai di parkiran motor misalnya, cari aja tanda, ada nggak assembly point atau titik aman. Nah, kalau ada berarti di sana insya Allah sudah menerapkan K3. Masuk di depan ada nggak APAR? Kalau ada APAR, alat pemadam api ringan, saya ada tapi di sebelah sana agak jauh. Itu berarti insya Allah sudah menerapkan K3. Itu Mbak Silvi. Ya dokter. Tadi juga dokter menyinggung tentang hand sanitizer. Saya jadi ingat sesuatu dokter. Oh iya. Kan alkohol itu termasuk B3 ya dokter. Alkohol. Betul. Di mana itu juga harus ada penyimpanan, cara penyimpanan, pengolahan, terus juga pembuangannya yang diatur dalam K3 juga. Nah, bagaimana dengan hand sanitizer yang kemasan kecil-kecil yang ada di Fasiankes? Itu kan 500 ml misalkan ya dokter. Itu ditempatkan di setiap ruangan. Nah, itu alkohol atau hand sanitizer dalam kemasan kecil itu juga termasuk B3? Atau yang jumlahnya harus sekian, maka itu disebut B3 gitu dokter? Oke.
Ini jadi kalau mahasiswa itu kita buka mata kuliahnya toksikologi ya. Toksikologi. Semoga masih ingat ya, masih ingat ya. Jadi satu bahan, wah kebetulan puasa ini ya. Mungkin Mbak Silvi di situ ada kemasan air minum kemasan ya, air minum kemasan. Ada juga. Ada nggak di sekitar situ? Tidak ada juga. Oke, kita lagi puasa. Okay. Oh sebentar, saya ambil ini. Oke, saya ada hand sanitizer. Ya, saya tidak promo, ya, tapi hanya pamer. Ini produknya kampus kami, ya produknya UM, ada logonya UM di sana. Ya. Hai, silakan bisa diorder gitu ya. Oke. Apakah ini bahan toksik? Apakah ini bahan B3? Kembali lagi, dipakainya kapan? Betul pertanyaannya, bagus. Dosisnya berapa? Oke lah, dosis alkohol ya sudah. Kita pukul rata aja, alkohol 30%. Kalau untuk hand sanitizer yang kental-kental, itu biasanya mereka pakai alkohol 70 dengan gliserol banding 1 banding 4. Ya, alkoholnya 1, gliserolnya 4, kemudian dicampurkan, kemudian dikasih pewangi-pewangi supaya aromanya enak. Nah, kenapa gliserol? Karena alkohol ini, kembali tadi, betul, alkohol ini adalah B3, dia sifatnya iritatif. Ya. Dulu waktu awal-awal, waktu kita masih belum terbiasa, saya katakan belum terbiasa, begitu orang sedikit-sedikit semprot, maka orang akan mengeluh, duh sampai perih tanganku, sampai kering tanganku, itu adalah tandanya iritatif. Ya, itu tandanya iritatif. Nah, sehingga bagaimana pengelolaannya, bagaimana penyimpanannya? Jelas, satu yang pertama penyimpanan, jangan ditaruh dekatnya api, gampangnya gitu deh. Ya. Kalau ini ditaruh di suhu luar di bawah terik matahari, dia nggak akan otomatis terbakar kok. Ya. Titik bakarnya kan 100 ya. Sementara suhu di luar itu mentok-mentoko berapa sih? Suhu ambient itu kan mentok-mentoko kalau Indonesia itu ya 35, 36. Kalau Arab masih 40 derajat lah. Tapi alkohol juga tidak akan tiba-tiba terbakar. Kecuali disulut. Jadi misalnya ini alkohol, apinya bukan ditempelin, tapi ada di atasnya. Itu masih bisa ini terbakar. Jadi hati-hati dengan api. Kemudian setelah penggunaan, ya sudah langsung dibuang. Atau bisa dengan diencerkan. Kalau misalnya dia bentuknya hand sanitizer yang dia pekat, ya dia pekat, diencerkan, kemudian dikasih air biasa itu aja, air keran, air destilasi, ini diencerkan, kemudian baru dibuang ke limbah medis. Itu bisa. Yang penting penggunaan, karena hand sanitizer itu kan bahan dasarnya tadi disampaikan betul, bahan dasarnya adalah alkohol. Alkohol itu akan menjadi seperti api. Ya, kalau dia sedikit dia akan bermanfaat buat kita, tapi kalau dia kebanyakan dan salah penggunaan, misalnya saya ingin mulut saya steril, kemudian disemprot, ya itu juga keliru ya, itu juga nggak benar juga. Jadi tergantung penggunaannya, karena itu penggunaan hand sanitizer secukupnya. Kemarin juga sedikit saya kembangkan, ada pertanyaan, kalau sudah pakai handscoon, sarung tangan latex itu, apakah masih perlu pakai hand sanitizer? Ya, jawabannya iya. Tapi kalau saya boleh milih, saya tidak pakai sarung tangan. Saya tidak menggunakan sarung tangan latex, tangan kosongan begini, ini yang akan sering-sering menggunakan hand sanitizer. Karena latex kalau dibeli hand sanitizer, dia jadi peliket. Apa peliket bahasa Indonesianya Mbak Silvi? Ya itulah ya, peliket. Ya jadi, dan ini biasanya apalagi kalau kita melakukan tindakan, kalau megang, mungkin teman-teman yang pekerjaannya lebih banyak secara administratif ya, pegang alat tulis mungkin tidak terlalu masalah. Tapi kalau dokter yang melakukan tindakan, perawat tenaga medis yang melakukan tindakan, kalau handscoon peliket itu enggak enak, enggak nyaman. Jadi kita tidak, istilahnya kita nggak bisa manuver tangan itu. Ya, main-main pinset kayak gaya-gaya gitu kita nggak bisa. Jadi harus benar-benar bagus. Jadi sesuai penggunaan. Seperti penggunaan masker, contohnya ya, sedikit saya kembangkan lagi. Apakah semua di mana-mana kita harus menggunakan masker? Seperti saya, kalau ada di satu ruangan ini ukurannya, wah Mbak Silvi belum ke sini ya, lebar ini Mbak Silvi, 5x6, betul, 5x6 ukurannya. Itu dan saya di sini sendirian, cuman ditemenin lemari di belakang. Lemari kita punya 3, isinya APD semua. Loh, kurang apa coba? Ya. Saya iming-iming ini, pamer. Ya. Nah itu
saya tidak perlu menggunakan masker karena saya tidak kontak dengan siapa-siapa. Lalu bagaimana dengan udara dan sebagainya dan sebagainya? Ya, kita tetap memperhitungkan itu. Ya, jadi setelah ini selesai, saya akan menggunakan masker. Tergantung keperuntukan. Itu satu. Kemudian kalau saya misalnya melakukan, saya tadi sebelum ke lab, saya sempat keliling kampus. Jujur, saya sempat keliling kampus, saya mencari spot. Awalnya saya mau live IG ini saya outdoor. Saya mau menunjukkan, kalau live IG outdoor, kita lagi bikin vlog misalnya outdoor, itu kita nggak perlu masker, nggak apa-apa. Pokoknya kita sendirian loh ya. Kita sendirian ya, kita sendirian. Itu kita nggak perlu masker, nggak apa-apa. Jadi it's okay gitu loh. Tapi kalau misalnya ada kru, ya, vlogger-vlogger kayak yang siapa Halilintar itu kan mesti ada kru-krunya gitu ya. Itu rame ya, itu harus pakai masker kalau rame. Apalagi indoor harus pakai masker. Ya. Tapi kalau outdoor di atas gunung sendirian ngapain pakai masker ya gitu. Nah itu semoga menjawab ya, jadi tergantung penggunaan ya tergantung penggunaan. Kalau dosis saya kira sama lah kalau sanitizer ya, Dok. Ini juga ada pertanyaan masuk lagi, apakah diperlukan safety induction untuk di Fasiankes sebelum melakukan pelayanan? Dan juga apakah diperlukan video safety induction untuk ditampilkan saat ada pengunjung di Fasiankes? Nah, betul, pertanyaan yang bagus banget. Ya, jawabannya ya. Saya kurang tahu, semoga. Saya tadi bilang di awal, K3 ini baru diperhatikan itu kan baru-baru ini loh. Ya, 5 tahun inilah ya. Baru 5 tahun ini, sekitaran 5 tahun ini, tempat kerja, saya tidak hanya bilang Fasiankes ya. Semua tempat kerja mulai rame-rame bikin safety induction atau safety briefing, whatever in name ya, apapun namanya, penyuluhan keselamatan, it's okay. Jadi jawabannya adalah perlu. Dan kalau misalnya yang paling bagus gimana? Saya kasih solusi teknis bagus dan insya Allah tidak terlalu membebani budget dari Fasiankes ya. Belikan aja TV kecil. Ya berapa in ya TV ya kecil 20 in misalnya itu silakan bikin rekaman video kan sekarang itu hampir semua orang bisa jadi vlogger bahkan kalau saya lupa Mbak Silvi dulu termasuk atau tidak, tapi mahasiswa K3 itu sudah saya biasakan untuk bikin safety briefing, bikin safety induction, terserah tempatnya di mana. Karena safety induction ini istilahnya custom, kayak kita bikin baju, jahit. Baju yang bagus itu kan baju yang dijahit, bukan yang beli jadi. Jadi safety induction yang bagus itu adalah safety induction yang sesuai dengan tempat kerja ini. Misalnya kayak saya ambil contoh Puskesmas Polowijen. Safety induction di Puskesmas Polowijen belum tentu cocok misalnya dipakai di Puskesmas misalnya di Noyo, belum tentu cocok. Karena kenapa? Tempatnya beda. Bentuk gedungnya beda, jalur evakuasinya beda, titik amannya beda. Ya. Safety induction di UM belum tentu bagus untuk digunakan di UB, apalagi di UI. Nah, ini kita tidak tahu UI itu bentuk gedungnya seperti apa. Ya. Karena itu, apakah harus digunakan? Harus. Nah, kalau saya ngomong orang safety, mana ini? Ya itu, tadi begitu kita masuk tempat kerja itu, gimana kita tahu kalau di sana sudah safety? Cari video itu, kalau ada TV-nya. Kembali lagi saya tidak mau membebani fasilitas kesehatan dengan hal yang mungkin tidak terlalu primer, tidak terlalu berhubungan dengan kesehatan ya. Tapi kalau kita ngomongin promkes, ini suatu hal yang vital. Ya, kalau kita ngomongin promosi kesehatan, ini suatu hal yang vital. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat? Masyarakat sekarang lebih senang nonton TV, lebih senang nonton YouTube, betul ya? Lebih senang nonton IG Live daripada membaca buku literatur, kan seperti itu. Daripada mereka membaca safety induction di buku, daripada mereka membaca standar K3 Fasiankes di Permenkes nomor 52 tahun 2018, mereka mending ikut IG Live ini, kan gitu. Nah, itu yang kita terjemahkan ke masyarakat. Jadi safety induction, safety briefing itu kita bikinkan videonya. Aduh, banyak contohnya. Ya, tapi pertanyaannya apakah harus? Kalau saya bilang harus. Ya, tapi nanti membebani. Pokoknya harus ada lah ya. Ya, kalau di tempat kerja yang pekerja lapangan, mereka setiap pagi, ya ada temannya Mbak Silvi itu saya tidak nyebut nama.
Saya lihat statusnya setiap pagi dia melakukan safety induction. Itu saya ikut bangga. Ya, meskipun mungkin saya nggak ngapa-ngapain ya. Mungkin saya nggak ngapa-ngapain, tapi saya ikut bangga. Ya, mungkin itu, Pak Silvi. Ya, dokter. Mungkin terakhir ya dokter, pertanyaan terakhir. Ya, siap. Mungkin sedikit di tengah pandemi ini. Terkait kesehatan mental juga di bawah K3 juga ya dokter. Kesehatan mental semuanya kalau K3 itu. Semuanya. Mungkin bagaimana cara menjaga kesehatan mental para tenaga kesehatan di Fasiankes supaya tetap waras di tengah pandemi ini. Supaya tetap waras. Oke, supaya tetap waras. Berarti selama ini saya nggak bilang ya. Ya, ini seru sebenarnya. Topik ini tuh seru. Tahu aja minat saya ada di sana. Jadi ngomongin mengenai stres di masa pandemi, kesehatan mental di masa pandemi. Stresnya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah pada saat kondisi distress, pada saat kita kondisi depresi, pada saat kita kondisi fatigue, ya, kelelahan, burnout. Kalau kita ngomong mengenai stres kerja, stresnya nggak masalah. Kondisi pandemi ini adalah suatu stresor. Tapi kalau kita bisa mengatasi stres itu, sekarang pertanyaannya, bagaimana solusinya? Gimana ya? Saya mulai dari mana ya? Ini panjang kali lebar ya. Oke, saya ambil singkatnya ya. Saya punya konsep mengenai stres kerja itu seperti bentuk kupu-kupu. Oh ya, kupu-kupu ada di tengah satu, kemudian ada sayapnya dua. Nah, yang di sebelah kiri, sisi kiri itu adalah sisi penyebab dari stresor. Salah satunya adalah pandemi. Ya, ada pandemi, ada di sana ada beban kerja, ada hubungan dengan teman kerja dan sebagainya, lingkungan kerja dan sebagainya. Tapi oke lah, ambil satu jalur, ambil pandeminya. Bagaimana supaya dari stres ini tadi kita tidak jatuh ke kondisi distress, kita tidak jatuh ke kondisi depresi. Bagaimana meskipun stres tapi kita bisa melakukan manajemen stres dengan baik. Kita tetap dalam kondisi bagus, kita tetap eustress. Eustress itu orang yang seneng, dia ditantang itu seneng gitu loh. Oh ya, akan jadi semakin produktif, itu namanya eustress. Nah, bagaimana supaya seperti itu? Ada dua solusinya. Manajemen organisasi maupun manajemen lingkungan. Ya, manajemen organisasi bisa didiskusikan dengan organisasi itu. Apakah mungkin perlu refreshing, jalan-jalan, misalnya ya setelah. Tapi ini pandemi, nggak mungkin jalan-jalan. Ya sudah. Paling teknis, paling gampang itu biasanya bentuknya ya bonus ya. Biasanya bentuknya bonus dalam bentuk cash, ya dalam bentuk cash. Jadi, tapi ini kan kembali lagi. Tapi ini kedinasan tidak bisa semudah itu. It's okay. Oke, kita melihat dari sisi satunya lagi. Kita optimalkan di upaya lingkungan tempat kerja, support sistemnya, ya dari teman-temannya bagaimana. Teman-teman harus saling support di tempat kerja. Teman-teman harus saling support, harus saling mendukung, harus saling menguatkan. Kalau ada teman yang sudah aku bosen, aku pandemi gini, diajak guyon, diajak sharing dan sebagainya. Satu kewajiban dari pimpinan di tempat kerja apapun ya, satu pimpinan itu punya kewajiban supaya anak buahnya tetap produktif, anak buahnya tidak sampai burnout, anak buahnya tidak sampai distress. Nah itu gimana ya? Ya macam-macam caranya. Diajak ngobrol, diajak sharing, mungkin tapi ini pandemi ya, nggak bisa makan-makan bareng-bareng gitu ya. Mungkin oke lah, selamatan doa bersama, makannya dalam bentuk nasi kotak dibawa pulang, nanti untuk dimakan di rumah. Atau mungkin kalau ada budget lebih, kan menjelang hari raya nih, ini saya jangan dicap jadi provokator ya. Kan menjelang hari raya ini, mungkin nanti ada parcel yang dibagikan ke tenaga medis. Nah seperti itu, jadi kalau saya pernah ngobrol dengan salah satu senior, yang penting satu, dibikin seneng aja. Ya, dibikin fun, dibikin seneng. Jadi dulu awal-awal saya yakin semuanya stres ya, dalam artian kaget ya. Waduh kok kondisinya pandemi gini-gini. Tapi semakin ke sini kita sudah semakin teradaptasi kok. Bahkan begitu kerja sudah mau semester depan sudah mulai luring, itu ternyata seperti ini. Loh lah kok luring ya? Saya lebih senang daring. Nah, kembali padahal dulu mengeluhkan daring. Nggak bisa daring, harus luring. Nah, tapi sekarang saya lebih senang luring. Nah, seperti itu. Ya, jadi
support sistemnya aja dikuatin, support sistemnya dikuatin. Kalau saya ngomong tentang berdoa, berserah diri ya itu sudah pastilah ya. Tapi itu bukan di ruang lingkup saya. Ya mungkin itu Mbak Silvi. Ya, baik dokter. Mungkin itu dulu untuk hari ini dokter. Terima kasih banyak Siap. atas waktunya dan kesempatan Sami-sami. Sobat Panji. Terima kasih banyak dokter. Semoga dokter senantiasa selamat dan sehat selalu ya dokter. Sehat sama-sama. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kelebihan dan sesuatu yang tidak berkenan. Ya, salam sehat. Semoga semua yang di Puskesmas Polowijen, semua yang hadir di sini dan semua teman-teman kita, keluarga kita terutama, semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Itu yang penting. Ya, terima kasih, Mbak Silvi. Terima kasih Puskesmas Polowijen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Sobat Panji pada hari ini tentang K3 di Pasienkes bersama Dr. Erianto Fanani, Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat bagi Sobat Panji semuanya dan mengingatkan juga buat Sobat Panji yang ketinggalan untuk menyaksikan live IG pada hari ini, tenang saja karena Sobat Panji bisa melihat langsung juga di channel YouTube kami dan juga di Instagram kami. Jangan lupa untuk follow media sosial Puskesmas Polowijen. Ada Instagram, Facebook, dan YouTube dengan nama Puskesmas Polowijen dan juga Twitter di @pkm_polowijen. Sobat Panji bisa menyampaikan pendapat, masukan, atau saran kepada kami melalui akun media sosial kami. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat minggu depan di Puskesmas Polowijen lebih dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.